warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada Ivan. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita beberapa pertanyaan dari masing-masing untuk doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak dulu ya. Coba bisa cek kanan kiri depan belakangnya, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Untuk itu kita hari ini akan membahas apa anak-anak? Ada yang sudah tahu? Apa ya, Pak? Apa ya? Coba kita lihat di layar apa kira-kira? Gaya. Gaya. Nah, IPAS. gaya apa? Oke, bebas. Nah, salah ya. Jadi sebelum itu Bapak mau bertanya nih. Kalian apakah suka olahraga? Tidak. Iya. Mungkin yang laki-laki suka bermain bola. Kalau dalam bermain bola kan kalian menggunakan apa? Kaki. Mulut. Salah ya. Jadi bukan kaki dan tangan ya. Nah, untuk melakukan itu kita harus menggunakan gaya. Nah, gaya itu apa? Kita akan bahas ya. Namun sebelum itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, semuanya diharapkan berdiri ya. Kita akan mainkan lagu dalam Pancasila bersama-sama. Tepuk semangat dulu nih. Udah ada yang tahu tepuk semangat itu gimana? Belum. Jadi tepuk semangat itu ketiba apa ya? Tepuk semangat. 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 Oke, kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Bapak mau menjelaskan apa itu gaya. Kan tadi kan kalian tahu nih saat menendang bola atau membuka pintu, memakai tas itu harus menggunakan gaya. Jadi gaya itu adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan dan dorongan. Nah, gaya juga dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan atau mengubah bentuk benda. Jadi membuat benda. Jadi misalnya bola nih, kalian bermain bola kan diam, kita berikan gaya, yaitu gaya otot. Jadi nanti benda tersebut dapat bergerak. Ya. Jadi jenis-jenis gaya. Kalian udah tahu ada berapa jenis gaya? 5. Ada 5. Kamu saja yang pertama?
Kalau gaya otot mungkin kalian sudah familiar ya, karena kita berjalan, membuka pintu dan lain-lain bukan gaya otot. Nah, gaya otot ini gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Jadi gaya otot yang kita hasilkan yaitu kekuatan otot manusia. Yang kedua ada gaya gesek. Nah, gaya gesek yaitu gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan. Misalnya contohnya kalian saat mau duduk nih, kursi harus kita tarik atau kita dorong. Itu adalah contoh gaya gesek. Jadi benda kursi dengan lantai itu bergesekan, menimbulkan gaya gesek. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyebutkan gaya gesek selain itu apa aja? Rem sepeda ya, dari rem dengan pelek sepeda. Tangan. Oh ya, gesekan antara berikutnya itu ada gaya tegas. Gaya yang terjadi pada benda elastis, misalnya karet. Mungkin anak-anak saat bermain pernah menggunakan ketapel nih, ketapel seperti ini untuk bermain. Nah, yaitu dalam ketapel benda karet itu elastis, jadi misalnya diregangkan itu terjadi gaya tegas dan dikendurkan terjadi bentuk semula gitu. Lompat tali itu ya. Lompat tali. Saat ditarik terjadi gaya tegas. Oh iya, betul ada. Nah, yang keempat itu ada gaya magnet. Ada yang sini ada yang pernah main magnet, tau nggak? Benda yang seperti besi itu jika didekatkan bisa nempel. Tahu? Masa bukan magnet? Enggak ya. Nah, ini contoh magnet di sini. Ada magnet kapal kuda. Jadi magnet itu bisa menarik menarik benda-benda yang mengandung besi. Berikutnya itu ada gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi pada benda gaya gravitasi yaitu gaya tarik bumi ya. Jadi kita dapat berdiri di bumi ini itu karena ada gaya gravitasi, gaya tarik bumi gitu. Nah, Bapak juga mau menjelaskan sifat-sifat gaya nih. Jadi gaya itu memiliki arah dan kekuatan. Yang kedua, gaya dapat digambarkan dengan panah. Jika semakin kuat, maka semakin panjang panah tersebut. Dan yang ketiga, ada gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licinnya suatu permukaan. Nah, Bapak mau memberikan sedikit video nih, coba bisa di. Halo sobat, apa kabar hari ini? Kita belajar yuk. Kali ini kita bakal belajar tentang gaya dan gerak pada benda. Apakah kamu suka bermain bola? Coba perhatikan gerakan bola tersebut. Bola bergerak ke sana kemari ketika kita menendangnya. Apa yang menyebabkan bola bisa bergerak ya? Yuk kita simak. Ada yang tahu gak apa itu gaya? Bukan gaya selfie ya. Gaya dalam IPA tidak sama dengan gaya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menendang bola, mendorong kemari. Jika kita melakukan dorongan atau tarikan terhadap suatu benda, berarti kita telah melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. 1. Gaya menggerakkan benda diam. Benda diam akan bergerak jika diberi gaya. Contohnya yaitu ketika kita bersepeda. Sepeda yang tadinya diam saat kita. Nah, anak-anak, kan kalian sudah Bapak berikan penjelasan dan sudah melihat video tersebut. Bapak mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu membagi jadi 4 kelompok untuk mengadakan LKPD ya.
1, 2, 3, nomor 4. Jadi LKPD bisa dilihat ya. Jadi kita akan mengerjakan teka-teki. Jadi di bawah itu ada pertanyaan. Nanti kalian bisa menjawab pada kotak-kotak yang ada pada di atasnya. Butuh waktu berapa? 5 menit cukup? Cukup. Baik, 5 menit ya. Oke. Apakah ada yang kesulitan? Ini gimana, Pak? Apa yang mau tanyain? Ya, ada yang kesulitan? Kelompok lainnya ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ya. Waktu sisa 1 menit nih. Apakah ada yang sudah selesai? Ada. Ada. Siapa mau maju? Nomor berapa? Nomor 1. Ya, silakan. Bagian nomor 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Elvina dari Kelas. dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok saya. Di sini untuk yang mendatar ini 1 jawabannya pegas, lalu 5 menurun ini dorongan, nomor 8 mendatar ini bentuk. Sudah, Pak. Baik, sudah ya. Yang lain jawabannya apakah sama? Sama. Kita kasih tepuk apresiasi nih kepada nomor 1. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih ya nomor 1. Tim Bapak juga akan mengumpulkan LKPD dari kelompok yang lain. Ini Bapak juga ada kuis nih ya. Jadi kuis ini kita bisa mengerjakan bareng-bareng ya. Nih ada 8 kotak. Mau buka yang berapa? 8. 8. Nah kita buka nomor 8 ya. Buat apa ya itu dari pohon kita. Gravitasi. Gravitasi, benar? Ya. Nah coba. Oke. Yeay. Mau kotak berapa? 3. 3. Gesek. Baik gesek. Tarik, Pak. Gesek itu. Lagi atau enggak? Cukup. Cukup. Pencet. Sekalian naik. Mau hapus tulisan bapak gesek atau benar? Ya. Gesek. Bisa mendorong. Gesek. Kakak ya. Ya. Betul anak-anak. Pencet lagi, Bapak. 1. Oke, sudah ya. Sudah nggak pencet lagi. Dari penjelasan Bapak dan video yang Bapak berikan, tadi kita belajar apa aja sih? Ada berapa gaya? 5 apa 6? 5 berapa? Kotor, gesek, tegas, magnet, dan gravitasi. Betul.
kan asesmen ya. Jadi dikerjakan secara individu ya. Jangan mencontek. Kalau mencontek, jangan mencontek ya. Pak. Ini pakai AI. Oh, nggak boleh ya. Ini dikerjain Bapak. Betul. Dilihatin Adam. Bapak kasih waktu berapa nih? Pakai pala. 3 menit cukup nggak? Cukup. Cukup. Udah dikerjakan secara individu, jangan mencontek. Bukannya kita harus saling tolong menolong. Tidak seharusnya begitu ya. Tapi sekarang kerjaan individu. Bapak ini tidak nomor 1 apa Pak? Oh, udah selesai semuanya? Udah. Ya, oke. Sini Bapak urutkan kembali ya. Semuanya. Ini Pak. Pasti Alfi kan jawabnya sembarangan tuh. Masa sembarangan? Nah, setelah pembelajaran asesmen, nanti jika anak-anak mendapatkan di atas nilai KKTP 70, dapat penghargaan, dan yang di bawah KKTP akan mendapatkan remedial. Ada. Nah, pengerjaannya bisa di minggu depan ya, anak. Baik Pak. Nah, kita sampai di penghujung pembelajaran. Tadi kan kita di awal dibuka dengan doa, dan kita dapat ditutup dengan doa. Pada doa kelas, silakan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang memberikan semangat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenal lebih dalam tentang nilai GC. Nah, Bapak cukupkan ya